Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puja dan puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan anugerah kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita yang menjadi kewajiban kita, baik ibadah yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah ataupun ibadah-ibadah lainnya, yang semoga semua amal ibadah yang telah kita lakukan Allah terima dan menjadi pemberat amal timbangan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pula kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita yang paling mulia, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti atas sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita juga termasuk kepada umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga mendapatkan syafaatul udhma nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kamar itu pertarusan ti Pak Haji Ulun ya tentang azannya. Bisa acan sempat dia cekabi, wah sekalian lah kan ayah eta tah. Ayah Jumat anjing iqomah, azan iqomah. Jadi ada hadis yang begini, Pak. Hadis yang menyatakan bahwa azan itu dua kali, lalu kemudian iqomah itu lafaz iqomah sekali. Dari mana hadisnya? Dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan an Anas qala nih umira Bilalun ayyashfa'al azan wa yutiral iqamah. Ya, ayyashfa'al azan wa yutiral iqamah. Itu hadisnya tuh. Dari Anas bin Malik, beliau berkata radhiyallahu anhu, Bilal ini diperintahkan untuk mengucapkan azan dua kali. Nah, dua kali pada diulang. Dan iqomah satu kali. Iqomah satu kali. Jadi pertanyaan sekarang, kalau azan begitu lafadznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allahu Akbar sekali? Nah, itu ternyata menyelisihi sunnah. Memang ada riwayat-riwayat yang mengatakan satu kali. Tapi begini, coba diperhatikan ya. Ini kalimatnya memang kalau bukan ahli hadis gitu, jangan langsung menyimpulkan satu kali itu Allahu Akbarnya satu kali. Ternyata ada kalimat yang menyatakan lafaz azan itu Allahu Akbarnya Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar yang kedua. Kemudian yang kedua nanti begini juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sekarang, nih pelan-pelan Pak. Ayyashfa'al azan, dua kali. Ini sekali dianggapnya, ini sekali. Maka ini sekali, ini satu, ini dua. Allahu Akbar itu, Allahu Akbar. Pengulangan ini dianggap satu kali, satu bagian. Komanya di sini. Allahu Akbar satu. Allahu Akbar dua.
Itu. Jadi jangan cuma Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, gitu. Memang terawasin kan? Karena memang kalau seandainya nih perdebatan ulama, kalaulah seandainya satu kali, kenapa qad qomatis shalah 2 kali? Dan itu riwayatnya ada sahih gitu. Pada saat mengucapkan qad qomatis shalah, Bilal 2 kali. Berarti kalau begitu wa yutirol iqamah itu yang disebut lafadz 1 kali, nah bukan itu maksudnya. Qad qomatis shalah berapa kali dibaca? Berarti iqamah tidak. Maksudnya yang di sini 1 kali itu maksud 1 kali bagaimana? 1 kali dalam lafaz azan Allahu Akbar 2 kan? Ini berarti dipakai yang sebelah aja, Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diulang qad qomatis shalahnya, qad qomatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu, Pak. Dari Anas bin Malik. Satu lagi dari hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 499 yang menyatakan bahwa ketika sampai qad qomatis shalah, kata Nabi diulang 2 kali. Diulang 2 kali. Tuh. Berarti iqamah itu yang dimaksud wa yutirol iqamah yang 1 kali adalah Allahu Akbar sampai situ. Begitu, Pak. Hadisnya sahih itu. Jadi kalau ada yang berpendapat Allahu Akbarnya 1 kali saja, wah berarti kurang ngaji itu. Kurang ngaji itu, Pak. Ayat di orang, Pak. Itu ayat. Setengah ya. Setengah itu. Ya kadang-kadang ningali hiji hadis berkesimpulan itu makanya kalau ngaji hadis mah nggak bisa, Pak. Kita cuman baca 1 hadis. Kan di dina teh Ustaz wa yutirul iqamah. Satu saja. Waduh. Kalau tidak bertanya ke ulama bagaimana dulu ulama berpendapat atau berdebat, maka kita tidak akan pernah tahu. Kita bukan muhaddisin. Belajar hadis saja mustalah saja luar biasa. Ada hadis, apa itu hadis mauquf, atau apa itu hadis marfu, apa itu hadis maktu, apa itu hadis qudsi, apa itu hadis mursal, mudalah, segala macam banyak itu. Itu saja kita tidak tahu. Sehingga jangan menyimpulkan 1 hadis lalu kemudian kita menghukumi, wah pasti begini. Enggak. Tanya dulu ulama dulu bagaimana. Kalau ulama memang demikian, pendapatnya begini, ambil satu yang kemungkinan besar kita bisa memahami, bisa mengamalkan. Tapi kalau enggak, ya, jangan tong bebisanan. Itu ya, jadi clear tuh yang tentang azan dan iqamah. Ya, jadi memang azan itu kan kalau kita mendengar ada sunnah untuk mengikuti, terkecuali sampai lafadz hayya 'alas shalah. Kemudian kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Termasuk pada saat kita mendengar as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat ge horeng tekuna naon. Salatu khairum minan naum. Jadi memang ada kesunahan-kesunahan untuk untuk mengulang, kemudian untuk membaca doa di situ. Termasuk menegaskan sodakta itu membenarkan apa yang diucapkan oleh Bilal. Sodakta, engkau benar, terus wabarokta, dan semoga memberikan keberkahan, wa ana ala zalika, dan saya termasuk ke dalam kategori orang-orang yang bersaksi. Bersaksi apa maksudnya itu? Bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi memang dalam azan saja kita menegaskan tauhid di situ untuk senantiasa meyakini apa yang kita tekadkan dalam bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Bilal tentang hayya 'alas shalah, ayo mari kita sholat, termasuk menjadi bukti keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, bahwa memang azan ini tuh salah satu penguat tauhid kita. Kalau kita tahu itu, Pak. Makanya orang yang sholat ya pasti
mesti kalau tidak azan pasti iqomah kan, paling tidak begitu. Pasti itu. Nah, kemudian dalam ilmu fikih nanti diturunkan. Umpama begini, ini umpama Pak, umpama. Bapak nih, tabuh tilu, ugah sholat tahajud. Tabuh opat, kaboboan Pak, tabuh opat ya. Gugah, nah tabuh 7. Wah, gugah tabuh 7. Apakah disunahkan tetap azan nggak? Dan iqomah nggak? Pan sholat nih, sholat subuh. Bapak tetap melaksanakan sholat subuh meskipun tabuh 7 Pak. Kalau seandainya beres sholat tahajud kaboboan, sanes nonton Liga Champion, sanes ya. Sanes nonton Piala Dunia, bareng taruhan rokok ta, entong sanes ya, sanes nu eta. Sanes nu eta sanes. Tabuh tilu gugah, tabuh opat kaboboan. Tadi nate ngantosan azan, mana potong lah ngantosan azan. Ngeleuyeub Pak. Gugah tabuh 7 kan bablas tah subuh tah. Maka dalam ilmu fikih diperbolehkan sholat saja di jam 7. Sholat apa? Sana sholat duha, sholat subuh boleh Pak. Nah, ternyata masih disunahkan untuk azan. Cuman di orang mah kan telajimnya. Mana masa isahayo azan nanti keluar. Wayaki ya cenah Pak. Lain dari pajuhri adan. Padahal sunahnya azan Pak tetap. Kita berdiri azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunahnya begitu. Kemudian baru iqomah. Gitu. Sunahnya begitu. Kalau pembahasan yang diwasol, hayya ala sholati itu. Boleh. Boleh. Yo bab wasol dan ibtidai, waqaf dan ibtidai. Boleh Pak. Yang penting satu kali untuk bagian itu. Tapi harus diingat mengikuti kaidah ilmu nahunya. Kalau hayya ala sholah mau diwasol jadi hayya ala sholati. Kenapa hayya ala sholati? Di situ ada ala. Ala. Ala ini adalah huruf jar ini. Ala. Setiap ada lafad ala mesti di depannya ada jadi kasroh. Berarti hayya ala as-sholati. Ala as-sholati. Pasti hayya alal sholah, hayya alal falah. Pasti alal falahi itu. Begitu qad qomatis sholah, tu apa ti? Qad qomatis sholatu. Qad qomatis sholatu. Kenapa menjadi tu? Ya karena tidak ada untuk yang mengkasrohkannya. Mana huruf jarnya seperti ala, nggak ada. Maka dikembalikan dia ke bentuk asal, as-sholatu. Qad qomatis sholatu, qad qomatis sholat. Ya. Nah, Allahu Akbar tuh. Nah, ini dalam waqaf ibtida, ini dibahas ya. Kalau dalam kitab Al-Jazari, Allahu Akbarullah. Kenapa dibaca Ustaz jadi rullah? Kenapa tidak Allahu Akbaru, Allahu Akbar? Kenapa? Karena alifnya itu merupakan alif yang bukan ini, yang dia harokatnya itu bukan harokat asli. Dari mana Ustaz taunya? Allahu ketika dia diwasol hilang alnya. Sama seperti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Ketika dia diwasol bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nar-Rahman. Tadinya Ar-Rahman jadi Nar-Rahman langsung kero kan? Kebayang tuh, wah Bapak ngertos teh. Ngahulang gitu sih kan. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu kan? Ketika Bapak baca, ini kan di awal ayat nih, ayat kedua, ayat ketiga nih, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah yang pertama, Alhamdulillah yang ketiga, Ar-Rahman yang kedua, yang ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini yang berarti yang ketiga. Bapak baca di awal Ar-Rahmanir-Rahim. Alif lamnya ada?
Dibaca dia A-nya, Ar-Rahmanir Rahim. Padahal ini Pak, ini hanya cuman kaidah kalau di awal dibaca A meskipun tidak ada harokat. Itu kaidah Ar-Rahman dibacanya. Pertanyaan sekarang, bagaimana Ustadz kalau saya mewasolkan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ini hilang kan? Nir-Rahim juga hilang. Alhamdulillah juga kalau kita baca awal, kalau kita wakaf di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Coba Bapak wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana alifnya? Kemana alifnya itu? Hilang. Karena dia alifnya harokatnya bukan harokat asli. Begitu. Wakaf dan sama juga seperti Allahu Akbar. Kalau dia dewasol, ini ilmu wakaf dan ibtidah nih Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konsepnya sama seperti Ar-Rahmanir Rahim ketika dia diwasol. Paham Pak? Harus ada. Iya, di Allahu Akbar tuh. Iya. Ya. Tenang saja. Betul. Kalau ada subuh kan ada yang jam 3 dua kali awal-awal. Ada yang berpendapat as-sholatu khairun minal naum itu ada awal ada seperti ini ada yang harus. Ada yang berpendapat demikian. Ada awal itu memang harus. Enggak sih. Toh dua-duanya kan termasuk sunnah Pak. Sunnah sebetulnya kan yang namanya sunnah kan. Fajar pertama kan fajar kizib, fajar bohong kan. Yang kedua fajar sodik. Kalau fajar kizib itu dulu ceritanya pada saat yang mengumandangkan azan dulu di zaman Nabi, dikira fajar yang dimaksud itu sudah betul-betul masuk waktu subuh waktu itu. Azan Allahu Akbar, kemudian jadi nanti kesunahan kesananya. Kata Nabi, sudah kalau begitu tidak ada masalah, berarti untuk membangunkan kan gitu ya. Nah tadinya itu sebetulnya kecelakaan itu Pak, tersengaja. Dikira sudah subuh ternyata belum gitu. Nah untuk lafadznya sendiri memang ya ada yang berpendapat demikian. Tapi lagi-lagi kita tanya ulama Pak. Ulama bagaimana para ahli hadis itu menyimpulkan? Ternyata as-sholatu khairum minan naum itu lebih afdol dibaca di yang kedua. Kenapa demikian? Wallahu alam. Seperti itu, ini masuk ke syariat ujungnya. Itu. Jadi jangan. Kenapa? Hadis itu yang tidak termasuk. Yang pokoknya itu yang Allahu Akbar, yang qad qamatis shalah itu. Itu yang pokok dalam hadis Malik bin Anas jelas. Dan itu tidak dikatakan dalam secara eksplisit, secara khusus itu dalam sholat subuh enggak. Secara umum begitu lafaznya. Gitu. Meskipun berarti katakan as-sholatu khairum minan naumnya tidak dibaca di situ, maka tetap boleh-boleh saja. Enggak ada soal itu Pak. Paham sampai sini Pak ya? Baik, kita masuk ke hadis arba'in yang ke-28, kewajiban mengikuti sunnah. Kewajiban mengikuti sunnah. Jadi di sini di hadis 28 ini kurang lebih jangan mengatakan beginilah dah sunnah iyalah. Dah sunnah iyalah. Entong eta teh Pak. Jangan meremehkan sunnah karena sunnah bagian dari syariat yang wajib dilaksanakan. Tuh, hukumnya sunnah tapi wajib dilaksanakan. Karena tidak bisa Pak, tidak bisa. Kita cuman memburu yang wajib saja, pemburu wajib nggak bisa. Nabi sendiri yang mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku. Coba kita tengok hadisnya. Ya nyanda, Pak Haji. Pak Haji Edi mangga. Nomor 28 Pak. Kewajiban mengikuti sunnah. Boleh.
al-irbadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. mau idotan lagi pada rokat Wazaripat. pada rokat Ar-Rasyidin. Sudah? Di sini ada hadis dari sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhah. Mau'idhah itu jangan. Nasihat, mau'idhah. Wajilat minhal qulub, yang sampai menyentuh, menggetarkan hati kami. Pada saat itu dalam riwayat sahih, ini disampaikan pada saat ba'da sholat subuh, Pak. Sunnah, pengawasan seperti ini sunnah, Pak. Kenapa demikian? Nabi seringkali dengan para sahabat itu sering kajian gitu, Pak. Pami orang ayeuna mah. Sering kajian, sering berinteraksi. Itu ba'da sholat subuh. Karena memang di sholat subuh itu masih otak masih jernih, segar, anu teu ngantuk tapi na segar ge anggar aya ngantuk mah teu asup. Anggar. Anu lieur anggar teu asup. Jadi memang sunnah memberikan nasihat di pagi hari, Pak. Tong masih nasihat ka bapak anu tos damal wah lieur. Bisa-bisa ngamuk. Nah, ka istri ge kitu. Kami misalkan nganasehatan urang gitu, bapak ada tong entos uih damal lieur ke urang kan. Pagi hari bangun tidur, sholat subuh, ngobrol lah itu. Bisa disampaikan di situ. Seperti yang Nabi lakukan dengan para sahabat. Mau'idhah artinya wejangan atau nasihat. Cuman memang di sini disebut mau'idhah itu, Pak, wejangan yang sifatnya penekanan. Kalau cuman nasihat biasa, jang tong kitunya. Pami kumaha aya penekanan omatnya jang tah, omatnya jang entong kitu deui tah eta. Berarti penekanannya lebih aya bahasa omat abdi nitip. Bahasa Nabi bagaimana? Usikum. Kalimat di sini usikum. Aku mewasiatkan kepada kalian. Usikum. Di sini ada kalimat wazaripats atau wazaropats min hal uyun. Pada saat Nabi mengatakan saya akan memberikan wejangan, akan memberikan nasihat, akan memberikan wasiat, ternyata para sahabat itu sudah punya perasaan, Pak. Sepertinya ini nasihat di akhir-akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada perasaan, Pak. Makanya tidak semua sahabat memang menangis, tapi ada beberapa yang terenyuh, lalu kemudian menganggap bahwa ini sudah dekat sekali ke perpisahan dengan Nabi. Maka sebagian sahabat menangis itu karena ini wasiat di detik-detik terakhir Nabi. Dan itu betul, Pak. Nabi itu diberikan nubuat, mengetahui atau diberikan kabar tentang masa depan, namanya nubuat. Nubuat sanes nubuat. Nubuat. Paminur buat kadituna ilmu kekebalan tah, Pak. Paminur buat ilmu kebal kadituna. Wazaribats min hal uyun. Ya Rasulullah, kata sahabat ini, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Sepertinya ini wejangan yang ada di detik-detik terakhir karena penekanannya berbeda, Pak. Lalu kemudian Nabi mengatakan usikum bitaqwallahi azza wajal. Yang pertama wasiat Nabi kepada kita nih, kepada kita. Bukan hanya sahabat, itu simbol saja. Pami orang masuk nanti simbolis. Kalau Nabi mengatakan itu ke sahabat, berarti sebetulnya ke kita juga umatnya. Itu pami anu kenging hadiah teh. Dia orang simbol. Simbol. Nah, itu simbol. Simbol itu sebetulnya untuk kita juga. Usikum bitaqwallah. Satu adalah takwa kepada Allah. Makanya ini senantiasa diucapkan di khutbah Jum'ah.
Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri atau menjadi orang Islam, muslimun. Begitu. Ini memang wasiat Nabi, Pak. Ini sunnah. Usikum bitaqwallah, takwa kepada Allah. Apa arti takwa itu, Pak? Mengikuti perintahnya, menjauhi larangan. Umum kan begitu ya, umumnya begitu. Takwa itu definisi lainnya adalah, satu kali Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat yang lain, menurutmu wahai Amirul Mukminin, apa kira-kira yang disebut dengan takwa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau seandainya ada di jalan kerikil berduri, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Tuh, kemudian kata sahabat menjawab, saya akan mengangkat, pami orang masarung, kayak celana, kayak pami orang jubah. Saya akan mengangkat, pami orang aina sarung, kemudian berjalan hati-hati, supaya apa? Tidak tertusuk kerikil atau duri. Jadi takwa itu adalah bentuk kehati-hatian kita di dalam menjalankan syariat. Kenapa perlu hati-hati takwa itu? Karena nanti bisa jadi di perjalanan ada yang disebut dengan perkara-perkara baru di dalam syariat. Disebut dengan bid'ah itu, Pak. Kenapa demikian? Nanti kita bahas ya. Ini bagian dari wasiat Nabi, ada kurang lebih 5 nanti yang harus kita pahami lalu kemudian kita amalkan. Jadi takwa itu, Pak, kehati-hatian kita di dalam beribadah. Kita mau makan itu gorengan naon ya? Gehu. Jadi kira-kira gehuna halal apa haram ya? Kan gitu. Dicanda ku pada KM orang, percayalah. Pasti halal. Hati-hati. Aya iya naon ya? Kue. Halal apa haram ya? Halal apa haram? Halal, karena dipastikan halal gitu. Walau alam. Tapi kita berprasangka baik halal kan begitu. Jadi hati-hati. Kenapa demikian? Karena yang masuk ke tubuh kita itu akan menentukan kepada akhlak kita, kepada kehusuan ibadah kita. Bagaimana dalam Al-Mu'minun ayat 50 dijelaskan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan minumlah dari sesuatu yang baik, artinya yang halal. Kenapa demikian? Kalau kita makan, kemudian dia menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung kalau didapatkan makanan itu dari yang haram, disemprotkan darah ke mata, jadi ningali sesuatu yang haram. Disemprotkan ke telinga, mendengar yang haram. Disemprotkan ke otak, dialirkan ke otak, sok ngabayangkeun untuk para ruguh kan? Nah, Pak Imam nu kieu Mas. Para ruguh. Itu, Pak. Disemprotkan ke tangan, sok maling. Macam-macam. Jadi itulah kenapa makanan itu penting di dalam syariat, dijaga. Dan penjagaan kita terhadap sesuatu disebut dengan takwa. Takwa, definisi takwa begitu. Jadi yang pertama adalah takwa. Yang kedua adalah mengikuti pemimpin, Pak. Meskipun kata Nabi pemimpinnya berasal dari budak. Ini maksudnya apa, Pak? Kalau dulu, Pak, yang namanya budak itu tabu. Tabu, budak jadi pemimpin. Tabu, Pak. Karena budak itu biasanya di bawah kendali seseorang. Sehingga kalau orang yang mengikuti budak, ini ada perasaan gengsi, Pak. Mana yang mau budak, atuh. Sana budak letik, sana. Budak teh orang yang dikendalikan orang lain. Ya, pami orang mah ayeuna naon ya? Ya, asisten rumah tangga RT gitu, mirip-mirip gitulah. Tapi dulu mah yang namanya budak itu dalam hukum fikih boleh diperbolehkan apa saja ya, karena memiliki jiwa, hartanya termasuk juga tubuhnya dimiliki. Gitu. Betul, seperti barang. Betul. Nah, jadi budak ini, Pak, tabu kalau jadi pemimpin dulu mah. Ada nggak pemimpin dari bangsa budak, ada nggak? Nggak ada, Pak. Dan memang ini
kata Nabi, saking kita pentingnya mengikuti pemimpin. Cuman landasannya adalah perintah pemimpin itu yang bukan dalam perkara maksiat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Para Prabowo upami ayeuna misalkan memerintahkan seluruh kaum muslimin wajib berjamaah, wajib itu Pak. Wajib itu. Jadi fatwa gitu atau jadi apa? Jadi kepres gitu. Wajib itu Pak. Wajib. Kita mengikuti pemimpin. Bagaimana Ustadz kalau seandainya sebetulnya agama mengharuskan tapi tidak ada perintah di pemimpin? Tidak ada perintahnya di pemimpin, itu bentuk kesadaran dari umat beragama. Umpama kita nih, kan tidak ada kepres untuk sholat berjamaah kan? Ada. Tapi karena syariat mensyariatkan begitu, maka kita melaksanakan meskipun pemimpin tidak memerintahkan. Gitu. Tapi satu waktu misalkan dulu, ketika COVID ya, tidak diperbolehkan umpama kaum muslimin atau masyarakat Indonesia ke mal-mal atau berkerumun, wajib itu hukumnya Pak. Wajib hukumnya. Karena itu bukan maksiat, termasuk upaya pencegahan. Maka wajib melaksanakan Pak. Kenapa Nabi Pak? Pertanyaannya, kenapa Nabi ini mengatakan mengikuti pemimpin? Kenapa diwasiatkan? Karena kalau tidak mengikuti pemimpin, kacau negara Pak. Kadang iya ayah pemimpin, dia bilang pada KM kan ngurus ya. Tapi ente nurut gitu Pak, atau acak-acakan, iya kaditu, iya punya pendapat begini, punya pendapat begitu, wah macam-macam. Sahur Pak Haji Encep kieu, sahur Pak Haji Wito kieu, sahur Pak Haji Endan kieu, Pak Haji Ulun, wah macam-macam. Jamaah bingung, itu sahan kurang dituturkan teh saya bingung. Jadi kacau itu Pak. Maka Nabi mengatakan kalau ada satu orang yang dijadikan pemimpin, ikuti, termasuk imam sholat. Imam sholat Pak. Termasuk imam sholat. Waktu acak-acakan itu, misalkan imam sholat ruku, orang sujud. Imam sujud, orang bismillah. Wah, acak-acakan itu. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Kalau ada satu orang yang dijadikan pemimpin, ikuti. Tong dipayun mah kieu, dipengkeureun kieu, nyarios dipayun. Nah, itu bentuk kepemimpinan. Dan kita selaku penganut atau pengikut juga ada adab, Pak. Kalau ada rapat, selesaikan di situ. Itu maksudnya. Termasuk juga ini. Ada pertanyaan begini yang menarik. Ustadz, umpama ini satu negara dipimpin oleh orang yang mengkudeta. Tahu kudeta kan? Kalau yang kita sekarang alhamdulillah ya, itu dengan pemilu. Tapi kan ada di beberapa negara lain, Myanmar seperti, dilakukan dengan kudeta. Timur Tengah itu paling banyak kasusnya. Libya, Irak, Turki, masuk dulu dengan kudeta militer. Qaddafi Libya itu. Kemudian Myanmar kan yang kalau deket-deket di Asia. Bagaimana hukumnya kita mengikuti pemimpin yang mengkudeta atau tidak? Karena seperti memaksa kan? Maka dalam Islam Pak, meskipun dengan kudeta, kita masih diwajibkan untuk mengikuti. Fikihnya begitu. Kenapa demikian? Agama menjaga supaya tidak terjadi pergolakan. Jadi haram itu Pak hukumnya. Haram hukumnya Pak. Sudah ada pemerintah yang berkuasa tetapi masih melakukan pemberontakan atau disebut dengan separatisme, hoyong memisahkan diri. Dalam Islam hukumnya haram karena negara jadi tidak kondusif Pak. Begitu. Kalau ini bosan kan pemimpin ada dari pemimpin agama, ada pemimpin pemerintahan, gitu. Itu dua-duanya kita harus kuat mana gitu. Ya. Tahu nggak Pak, bahasa ulil amri itu siapa? Dulu sebetulnya saya sampaikan di kajian subuh Sabtu Pak ya. Ulil amri itu Pak adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Jadi tidak mesti pemerintah. Pemerintah hanyalah bagian dari orang yang berilmu, penguasa. Aslinya adalah di situ orang yang berilmu. Ulil amri itu Pak. Ulil amri itu pemegang urusan.
Kami ayeuna aya Pak Juhri, pemegang urusan itu Pak sami ulil amri, sami. Ustad, sami pemegang urusan. RT, RW, camat, lurah, sami. Setiap orang yang memegang satu urusan ulil amri dia. Umpama contoh, orang dongkap ke bank. Sami ulil amri ya. Orang bade buka rekening. Kan ada petunjuk tuh Pak, Bapak kedah kieu, kedah kieu, kedah kieu, kedah kieu. Pame hoyong beres ya mengikuti tah langkah-langkah teh pamih henteu. Acak-acakan atau mal beres. Nah, itu disebut juga ulil amri. Seseorang yang mengurusi satu urusan umat, entah itu dalam bentuk apapun, disebut dengan ulil amri. Tidak mesti pemerintah, Pak. Tidak mesti pemerintah. Pemerintah itu hanya salah satu saja. Begitu. Maka seperti ke Pak DKM di sini kita, kemudian ke Pak RT, ke Pak RW. Kalau memang ada perintah, yuk orang kerja bakti umpama. Kerja bakti berarti menjadi sebuah keharusan. Begitu. Pak ya, ini tidak mesti pemerintah ulil amri itu. 1, 2. Mengikuti pemimpin. Kemudian yang ketiga, itu mengikuti sunnah. Fa'alaikum bisunnati, mengikuti sunnah. Bisunnati, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Mengikuti khulafa'ur rasyidin. Siapa itu khulafa'ur rasyidin, Pak? Keempat sahabat yang dijamin masuk surga, yang menjadi khalifah. 1, Abu Bakar. 2, Umar. 3, Utsman. Terus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Keempat sahabat mulia ini yang dijamin masuk surga adalah khulafaur rasyidin. Kata Nabi, 4 orang ini sudah diberikan petunjuk, Pak. Sudah diberikan petunjuk. Kalau yang keempatnya ini melakukan sesuatu, maka bisa juga kita ikuti. Nah, yang paling masyhur adalah, yang paling terkenal di azan Jumat, ada yang 2, di zaman Nabi 1. Nah, kenapa kita masih mengamalkan? Nabi sendiri yang mengatakan, mengikuti aku dan para khulafaur rasyidin. Fa'alaikum bisunnati al-khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin. Kata Nabi al-muhdiyyin. Khulafaur rasyidin itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Nabi yang mengatakan. Jadi kalau ada yang azan 2, nggak apa-apa, nggak jadi soal. Kenapa? Itu juga amalan para sahabat yang kata Nabi dipastikan mereka melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhdiyyin. Apa dalilnya Ustaz? Hadis Arba'in nomor 28 ya. Al-muhdiyyin namanya. Ngertos Pak deung ka dieu ya. Abu mah pami subuh nya sunah tapi asli didongengan ya Pak. Ngelenyap. Tapi di situ nikmatnya Pak, insya Allah. Apa Pak? Tadi makanan ada. Kulu wasyrobu. Ya, ada. Jadi kalau pakai kan haram bagi manusia. Nah, dikasih ke binatang ternak, lele, cenana, lelenya nanti haram dimakan oleh manusia. Betul. Sampai ke gubernur bilang jadi nggak boleh cenah lamun dikasih makan ayam cenah ya pakai lah. Tapi si lele nanti haram katanya. Ini penjualan lele merosot. Iya. Unik. Iya, unik itu, unik. Ya. Ini pertanyaan kita Pak. Kulu wasyrobu itu untuk siapa dulu ini? Untuk siapa dulu ini Pak? Untuk manusia yang melaksanakan ibadah. Untuk manusia yang melaksanakan
ibadah. Kenapa? Manusia mah itu terikat dengan syariat. Pami lauk ya tidak terkena. Tidak terkena, Pak. Adapun barangkali dari sisi medis, umpama kalau makan bangkai ada penyakit baru mungkin. Gitu. Nih, bangkai ada bakteri-bakteri jahat umpama dikalelekeun tah, kalelena bilih aya panyawatan tah ka urang teh, Pak, ka urang. Berarti kuluas robu di situ adalah mencegah dari penyakit, tapi halal saja. Tapi kalau itu sampai membuat penyakit, itu memang diharamkan karena tidak boleh masuk ke kebinasaan, kata Allah. Tidak boleh menyakiti diri sendiri. Kalau tahu ini berpenyakit umpama, begitu tuang lele tetep langsung mabok, utah umpama, langsung lulus, nah berarti racun. Maka hukumnya menjadi haram dimakan. Haramnya karena mabok. Tapi misalkan bapak pasihan wae Pak Juhri kan seur lele, aya bangke ucing umpama dicacak umpama pasihkeun. Boleh nggak? Boleh saja, nggak ada soal. Kecuali dituana ku bapak di sanguan. Beda tah. Boleh kata siapa? Saya juga sempat lihat Pak itu. Saya bilang dari mana? Cuman kan tidak menjelaskan perkara karena mungkin terbatas juga, tidak menjelaskan perkara dalilnya. Dari mana dalilnya? Tidak ada Pak dalil ke hewan, mah apa? Sok aya wae. Pami hewan, pami sato ya Pak, kedah halal semua. Kan bingung orang teh Pak. Ucing kedah halal kan, ditinggali kurang prosesi makanan ucing teh kumaha gitu. Atuh ripuh Pak. Terus misalkan itu tuh hayam, pami dilemburkan hayam. Atuh bingung orang teh pan hayam teh pan asam macok naon wae Pak. Bingung orang teh. Ieu nu halal entong teh entong haram. Bingung atuh orang Pak. Iya kan punten-punten kan kotoran macok. Untuk orang teh haram. Haram ge kanggo nyarios kan. Nah, itu. Kumaha tuh? Ada doa manusia Islam untuk memohon agar tidak mendapatkan yang bodoh kanak-kanakan. Di sisi lain, umat Islam diminta untuk mematuhi perintah pemimpin kita. Ya. Kalau saya lihat di medsos banyak pemimpin yang sotoy, itu dia mengeluarkan kebijakan yang sifatnya semaunya dia. Ya. Dan kadang-kadang reaksional ya Pak aja. Ya. Baik. Betul. Doa itu, Pak, doa itu apabila sebelum terjadi. Doa apabila sebelum terjadi. Kami misalkan di pemilihan orang nyuhunkeun tah Pak, entong pemimpin anu kekanak-kanakan. Ayeuna kumaha? Salah abdu nyarios tah. Karena masalah kan pemimpin sekarang kan. Jadi kalau seandainya belum ada pemilihan, kita memintanya begitu. Ustadz, bagaimana kalau sudah ada? Ikuti hadis ini. Kalau sudah ada ditetapkan oleh pemerintah, maka kita wajib tetap mengikuti. Tadi meskipun dia seorang abid, maksudnya meskipun dia budak gitu. Ya termasuk budak letik. Budak itu bisa berarti juga kekanak-kanakan. Ya. Betul Pak, sudah kekanak-kanakan dan tabu Pak. Budak itu kan tabu kalau jadikan pemimpin. Sekarang kalau misalkan ayah budak, murang kali umpama budak usia 15 sampai 20 tahun, pamiura ayeuna kan kurang dari 40 kan paminu ayeuna. Apakah boleh? Tetap saja ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah, beliau adalah seorang pemimpin, sami'na wa ata'na, maka kita tetap diwajibkan untuk mengikuti. Jangan sami'na wa asoina. Sami'na wa asoina. Sami'na kami mendengar, wa asoina kami mengingkari. Itu seperti Bani Israel. Bani Israel ketika mendengar Nabi Musa alaihissalam mengatakan satu perintah, baik sami'na, tapi ujungna wa asoina. Ongkoh mengadangu, tapi diingkari. Kumaha urang. Itu. Tetap wajib. Kenapa? Ya, diberikan pemimpin yang amanah jadinya, berubah doanya. Gitu. Ini kalau penilaian untuk pemimpin atau sangat-sangat subjektif.
jarang orang yang karena kita ke masjid. Imam yang nggak cocok sih imamnya. Kalau dalam agama kan nggak boleh. Nah itu antara penilaian subjektif sama objektif termasuk ke kejujuran. Nah itu yang menilai siapa? Ya, dikembalikan ke syariat, Pak. Kalau seandainya kita ke masjid umpama ada bacaan yang kurang pas umpama gitu ya, itu dikembalikan. Kita pernah ngaji di kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, bahwa pada saat kita ke masjid entong pilih-pilih imam. Kalau sudah ke masjid, kalau belum boleh, Pak. Ayo make orang badai ka mana kal inayah boleh. Kalau belum ke masjid. Tapi kalau sudah di masjid, entong pilih-pilih mana entong. Wah, tuh ngamuk tuh, Pak. Ya, termasuk Pak. Termasuk pame orang badai ka Garut. Teras orang teh naik angkot tuh, tebih amat ka Garut naik angkot. Badai ka mana? Ka kota. Di Panjelekan kan aya. Pernah teh orang naros. Iya, Bapak supir masalah macam-macam umpama. Masalah sehat atau enggak, gaduh SIM apa itu kan orang teh naros, Pak. Pokoknya begitu ningalaya angkot, celek orang naik kan. Begitu juga, Pak. Kita tidak perlu bertanya, ini imamnya kumaha ya, Pak. Kedah. Lebet ke masjid, niatkan beribadah sudah. Urusan imam bagus atau tidak bacaan, urusan beliau. Ngaji atau enggak. Tapi kita mah urusan kita dengan Allah selesai sampai situ. Datang ke masjid, beribadah, salat berjamaah, pulang, selesai. Tidak perlu bertanya macam-macam, tidak perlu juga kita tahu. Di perjalanan nanti kita tahu, ya kita bisa memilih. Gitu. Tapi kan ada kenegaraan subjektif. Menjelekan seseorang, membaguskan seseorang. Pendapat, yang Pak salah golongannya. Orang yang menilai seperti itu. Ya. Tapi si bernilainya ini gimana hukumnya? Ya. Orang yang menilainya. Gibah. Tetap gibah, Pak. Ada satu pemimpin yang lain kemudian dibicarakan satu sama lain, tetap hukum nanti gibah itu. Tetap memang hukumnya gibah. Jadi lagi-lagi kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan ikutilah pemimpin supaya apa? Kalau sudah ada pemimpin, ya sudah samina wa ata'na saja. Karena memang menjadi pemimpin itu tidak mudah, Pak. Urang mah gampil, Pak, nyarios teh kieu sigong kedahna mah kieu nya, kuduna teh kieu. Begitu urang mau jadi sami, Pak, lieur ke urang. Lebih kacau bisa jadi. Jadi jangan mencela. Siga urang nonton sepak bola kan sami, Pak. Ah eta teh. Kuduna mah asup teh kuduna mah. Begitu urang di lapangan, wah, nembaknya ternyata tetiasa. Pengkor, kaku. Lebih banyak itu. Begitu ya. Allah alam, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok ya, Pak ya. Nanti Kalau orang yang dianggap puasa dan lain-lain, masuk orang yang ya. orang yang menjalankan sholat, puasa, termasuk orang yang Ya. Salah satu bentuk ketakwaan adalah masih melakukan amal ibadah yang wajib, Pak. Sholat, puasa, meskipun umpama belang betong. Nggak ada soal, Pak. Hidup mah kita beragama mah harus berprogres. Nggak apa-apa kalau ada yang kira-kira baru mau sholat, tong diomongkan. So kadang-kadang kan, tumben rajin ke masjid gitu. Entong tuh. Biarkan, Pak. Entong. Aja we pundung kan ke masjid kamar diomongkan orang ke masjid. Entong. Jadi memang hidup mah kita berprogres. Nggak apa-apa sekarang belang betong, tapi tong salamina, Pak. Itu boleh jadi ke nanti tahun depannya lagi akhirnya alhamdulillah lengkap. Insya Allah hidup mah kita berprogres ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Kajian kita pada hari ini insya Allah kita lanjutkan di kajian minggu depan, hadis yang ke-29. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.